Pernah nggak sih kamu berdiri di depan rak sereal di supermarket dan 10 menit kemudian masih bingung mau pilih yang mana? Atau, ini nih yang sering banget, nge-scroll berjam-jam buat cari film, ujung-ujungnya malah nggak nonton sama sekali. Nah, hari ini kita bakal bahas fenomena unik ini, kenapa kebanyakan pilihan itu justru bisa bikin kita nggak happy, dan gimana caranya kita bisa ngatasin itu. Rasa kewalahan, bahkan sampai kayak lumpuh gitu, cuma gara-gara disuruh milih dari seabrek opsi. Familiar banget kan? Kalau iya, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Ini tuh masalah yang super umum di dunia kita sekarang, yang isinya pilihan, pilihan, dan pilihan lagi. Nah, perasaan kayak gitu, itu sebenarnya adalah jebakan. Sebuah jebakan modern. Kita sering nggak sadar tapi keharusan untuk milih terus-menerus, ini diam-diam nyedot energi dan kebahagiaan kita. Yuk kita bedah pakai contoh yang lebih nyata. Oke, kita mulai dari studi kasus yang klasik banget. Selai. Bayangin deh, kamu lagi di supermarket, terus di depan kamu ada rak, isinya 24 jenis selai yang beda-beda. Kelihatannya kan keren ya, banyak pilihan. Tapi, riset nunjukin hal yang sebaliknya. Kebanyakan orang yang dihadapkan sama 24 selai itu, akhirnya malah pergi gitu aja, nggak jadi beli. Kenapa? Ya karena mereka terlalu bingung buat milih. Dan, disinilah letak masalah utamanya. Mindset kita kan bilang, makin banyak pilihan, makin bebas kita. Makin punya kontrol. Tapi kenyataannya, terlalu banyak pilihan justru malah bikin kita lumpuh, bikin kita ragu-ragu, dan bahkan nyesel setelah kita susah payah milih satu. Untungnya nih, fenomena ini tuh bukan cuma perasaan kita doang. Ini udah dipelajari dan bahkan ada namanya. Para psikolog menyebutnya paradoks pilihan atau the paradox of choice. Konsep ini dipopulerkan sama seorang psikolog bernama Barry Schwartz. Teorinya sebenarnya simpel banget. Semakin banyak pilihan yang kita punya, kepuasan batin kita dari pilihan yang kita ambil itu malah makin turun. Jadi bukannya seneng sama selai stroberi yang akhirnya kita beli, otak kita malah sibuk mikirin, jangan-jangan 23 rasa yang lain itu ada yang lebih enak lagi. Nah, efek langsung dari paradoks ini adalah sesuatu yang disebut analysis paralysis atau kelumpuhan analisis. Ini kondisi di mana kita kebanyakan mikir, kebanyakan ngebandingin, kebanyakan nganalisis, sampai akhirnya otak kita capek sendiri. Kita buang-buang energi mental yang begitu besar cuma buat milih. Sampai-sampai kita udah lelah duluan, bahkan sebelum nikmatin hasilnya. Yang menariknya lagi, nggak semua orang merespon lautan pilihan ini dengan cara yang sama. Secara umum, ada dua tipe orang nih kalau kita ngomongin soal cara ngambil keputusan. Oke. Di satu sisi, kita punya tipe maximizer. Ini tipe orang yang kalau mau pesen tiket pesawat, harus buka 50 tab browser dulu buat ngebandingin. Mereka tuh terobsesi buat nemuan yang paling baik, yang the best. Hasilnya? Secara objektif mungkin mereka dapat harga yang lebih murah dikit. Tapi secara psikologis, mereka ini cenderung lebih nggak bahagia, lebih cemas, dan sering banget nyesel sama keputusannya. Nah, di sisi lain ada tipe satisficer. Kalau mereka kriterianya jelas. Oke, gue butuh penerbangan pagi, harganya di bawah sekian. Begitu nemu yang pas, ya udah pesan, selesai. Mereka memilih yang cukup baik dan riset nunjukin kalau mereka ini jauh lebih bahagia dan puas sama hidupnya. Nah, sekarang coba deh jujur sama diri sendiri, kamu lebih condong ke tipe yang mana? Apakah kamu seorang maximizer yang sering tersiksa nyari yang sempurna, atau seorang satisficer yang lebih happy dengan cukup baik? Oke, kita udah paham masalahnya, udah kenal juga tipe-tipenya. Pertanyaan besarnya sekarang, terus gimana dong caranya keluar dari jebakan ini? Gimana caranya biar kita bisa lebih jadi seorang satisficer? Tenang, kabar baiknya, ada kok jalan keluarnya, dan ini sangat praktis. Ada 3 langkah sederhana yang bisa kita coba. Pertama, batasi pilihanmu. Secara sadar, sebelum nyari, putusin dari awal. Oke, gue cuma akan bandingin 3 restoran aja, bukan 20. Kurangi noise-nya. Kedua, belajar menerima cukup baik. Ingat, ngejar kesempurnaan itu ilusi yang capek banget. Pilih aja yang udah memenuhi kebutuhanmu dan move on. Dan yang ketiga, ini yang mungkin paling susah. Jangan nengok ke belakang. Sekali udah mutusin, ya udah komit. Nikmati pilihanmu, jangan siksa diri sendiri dengan pikiran, gimana kalau tadi milih yang lain ya? Dan begitu kita bisa ngelakuin ini semua, kita bakal mulai paham sesuatu yang lebih dalam, sesuatu tentang arti kebebasan yang sebenarnya. Kebebasan sejati itu ternyata bukan soal punya semua pilihan di dunia. Itu malah kayak penjara kan? Kebebasan yang sesungguhnya adalah kemampuan kita untuk secara sadar membatasi hal-hal yang nggak penting, supaya kita punya ruang, punya waktu, dan punya energi mental untuk fokus ke hal-hal yang benar-benar berarti buat kita. Jadi, kesimpulannya, dengan membuat lebih sedikit pilihan, kita justru mendapatkan lebih banyak kebebasan. Paradoks kan?
Semoga bahasan kali ini bisa ngasih perspektif baru buat kita semua. Sampai jumpa di lain waktu.